Buat yang nggak mau ribet untuk mempelajari laporan keuangan perusahaan yang bisa sampai ratusan halaman hanya untuk sekali reportnya, atau mungkin nggak sempat ya buat ngikuti berita-berita terupdate tentang suatu perusahaan. Karena kalau investasi di saham menurut saya nggak cukup. Kalau kita putuskan beli atau investasi di suatu saham hanya karena misalnya tahu produknya banyak dibeli orang, brandnya terkenal, atau hanya karena misalnya dengar-dengar dari orang lain kalau saham itu bagus, saham ini bagus, dan lain-lain. Kita tetap perlu ya bedah prospek perusahaan, seberapa sehat perusahaan misalnya, jadi hutangnya berapa, atau harganya. Jadi waktu kita mau beli itu harganya sudah sesuai dengan harga wajar atau justru kemahalan. Karena misalnya ya kita beli saham Gudang Garam atau HM Sampurna karena mungkin hanya melihat kalau banyak orang yang ngerokok. Dan rokok ini kan istilahnya produk yang candu. Ya pastinya kalau secara logika ya, untuk kedepannya pastinya perusahaan rokok ini bakal terus-terusan untung karena ada istilahnya pelanggan yang setia. Jadi tanpa melihat fakta kalau industri rokok ini saat ini ya sedang tertekan. Jadi misalnya Sampurna yang penjualannya masih menurun, tetapi biaya produksinya justru meningkat. Jadi penjualannya turun, biaya produksinya meningkat, sehingga laba bersihnya ya pastinya ikutan turun. Dan turunnya cukup besar, jadi turun sekitaran 1 triliun dibandingkan tahun sebelumnya di 2021. Ya jelas dengan kinerja yang seperti sekarang ini, harga sahamnya juga ikutan turun. Ya kalau kita beli misalnya saham Sampurna ya 5 tahun lalu, ya sekarang ini sudah rugi 76%. Alias kalau misalnya kita investasi 10 juta rupiah ya, 5 tahun lalu uangnya sekarang sisa 2,4 juta. Jadi rugi besar banget. Begitu juga di Gudang Garam yang justru kinerjanya ini lebih buruk. Di kuartal 2 2021 ini untuk pertama kalinya sejak IPO Gudang Garam mengalami kerugian. Yang ruginya banyak banget, 121 miliar. Dan sama seperti Sampurna ya, harga saham Gudang Garam juga turun. Kalau dari 5 tahun lalu sudah turun 65%. Jadi buat cara yang paling gampang buat investasi di saham, buat yang masih pemula, kalian bisa investasi di reksadana saham. Jadi simpelnya reksadana saham ini seperti paket saham. Jadi investasi di satu reksadana saham, nantinya uang kita bakalan disebar ke beberapa saham perusahaan. Saya sendiri sudah 1 tahun ya nabung rutin di reksadana saham dengan modal Rp100.000 mulai di November 2021 dan sampai sekarang ini saat video ini dibuat di September 2022. Jadi modalnya sudah terkumpul Rp1 juta dan untung Rp48.000. Atau kalau dalam persentase ini untung 4,84%. Saya investasinya di reksadana saham BNI AM Index IDX 30. Yang gampangnya ini ya, reksadana ini isinya itu 30 saham terbaik di Indonesia. Dengan 10 saham dengan bobot terbesarnya di saham Bank BCA, saham Bank BRI, Gojek Tokopedia, Telkom, Bank Mandiri, Astra Internasional, Bank BNI, United Tractor, ini salah satu perusahaan alat berat ya yang terbesar di Indonesia. Kemudian Merdeka Copper Gold, perusahaan tambang emas, dan yang terakhir Adaro Energy, salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia. Jadi dengan investasi di reksadana ini lebih aman, sudah otomatis disebar ke beberapa saham yang berbeda ya. Jadi kalau kita investasi secara mandiri di saham kan kita istilahnya konsentrasi. Jadi kalau bisa investasi di reksadana pakai aplikasi Bibit, jangan lupa pakai kode referral jalan kecil ketika pendaftaran di awal untuk mendapatkan cashback sebesar Rp25.000.